Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Sebuah kehormatan bagi saya dengan tim untuk boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, taruh hatimu dalam hatinya, taruh perkataanmu dalam perkataannya, agar sungguh siapapun yang menyaksikan, mereka pulang pasti diberkati. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, jamah umatmu dimanapun mereka berada. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hari kita akan membahas sebuah tema dengan judul Gaya Hidup Bersaksi. Tuhan mau saudara dan saya menjadi iklannya Tuhan. Tuhan mau saudara bersaksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Allah dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Tujuan Tuhan memberikan kita kuasa, power. Tujuan Tuhan memberkati saudara. Bahkan tujuan Tuhan memberikan saudara berbagai macam berkat, anugerah, kesempatan demi kesempatan. Tujuannya agar saudara dapat menjadi saksi bagi nama Tuhan. Karena saya percaya ketika orang benar bersaksi, maka akan makin banyak orang mau mendengar tentang kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian kita harus berdampak. Hidup kita harus berdampak. Kesaksian kita harus meluas mulai dari Yerusalem kita, Yudea kita, bahkan Samaria kita sampai ke ujung-ujung bumi. Mengapa disebut mengenai Yerusalem, Yudea, Samaria? Ini bicara mengenai keluarga, lingkungan, bahkan sampai ke dalam ujung-ujung bumi. Artinya Tuhan mau memberkati saudara agar melalui hidup saudara, keluargamu diberkati, komunitasmu diberkati, bahkan siapapun orang yang pernah mendengar nama saudara, mereka boleh diberkati. Jangan pelit kesaksian. Jangan pelit menjadi berkat. Karena saya percaya Tuhan memberikan kita kuasa agar kita menjadi kaya akan kesaksian. Kaya akan kesaksian. Bukan kaya secara materi, tapi kaya akan kesaksian. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sudah cukup usia lanjut. Dan ngobrol sama bapak tersebut kurang lebih setengah jam 45 menit. Sepanjang menit ceritanya semua tentang Tuhan. Dia menceritakan waktu dia muda, waktu dia kecil, lolos dari kecelakaan, mau bayar butuh biaya, keluar uangnya, hampir sakit, hampir mati. Selama 30-45 menit dia menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Demikian juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Allah mau saudara untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kemana saudara melangkah, banyak orang akan melihat Kristus. That's why orang Kristen kemana-mana memakai kalung salib. Kenapa? Karena setiap kali orang yang melihat kita memakai kalung salib, seharusnya mereka melihat bahwa kita sudah mati, kedagingan kita sudah disalibkan bersama dengan Yesus, dan kita bangga dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Salib sebagai tanda, bukan sebuah aksesoris semata, tapi sebagai tanda bahwa kita bangga. Yesus sudah mati, bangkit, dan kita punya Allah seperti Dia. Mari kita harus bersaksi tentang bagaimana Tuhan menjamah dan mengubah hidup kita. Agar banyak orang juga diselamatkan dan dapat mengalami kasih Kristus. Ceritakan kepada orang-orang di sekitar saudara. Bagaimana pertama kali engkau dijamah oleh Tuhan. Bagaimana pertama kali engkau lahir baru. Bagaimana kasihnya mengubah hidup saudara. Bagaimana berkat-berkat yang Tuhan beri membukakan jalan bagi saudara. Saya banyak mendengar cerita. Orang-orang dari kampung, dari daerah, iseng-iseng ngetes beasiswa luar negeri, Amerika, Inggris, Australia, bahkan beberapa negara Asia. Dan mereka mendapatkan beasiswa tersebut dan mereka langsung bersaksi. Dan makin banyak orang berani bermimpi. Dan makin banyak orang berani berdoa, bahkan bertanya,
tentang Tuhan sang penjawab doa tersebut. Mengapa kita tidak boleh malu bersaksi? Dikatakan sebab kesaksian kita akan berdampak bagi diri kita dan akan berdampak bagi kehidupan banyak orang. Saya percaya ketika kita bersaksi bagi nama Tuhan, bukan hanya orang lain yang diberkati, tapi kita diberkati. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita mulai bersaksi tentang kebaikan Tuhan, Tuhan akan berikan kesaksian-kesaksian yang baru. Tuhan gak akan mengizinkan saudara bertahun-tahun kesaksiannya itu aja. Tapi dia akan tambahkan kesaksian-kesaksian yang baru. Agar semakin banyak orang mengenal Tuhan dan melihat Tuhan. Bagaimana cara bersaksi yang paling gampang? Yang pertama, melalui pengalaman hidup kita. Ceritakan bagaimana pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Gampang kok kesaksian. Ceritain aja apa yang sudah Tuhan lakukan. Kalau saya mau bersaksi di tempat ini, saya bersaksi bahwa ada banyak yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya. Di masa-masa saya kecil, saya bertumbuh dalam keluarga yang bukan ya di atas rata-rata ekonomi, tapi di bawah garis kemiskinan. Hidup dalam kesusahan, hidup dalam kekurangan. Tetapi Tuhan selalu setiap kali mau bayar sekolah, mau ujian, mau masuk kampus dan sebagainya, selalu ada berkatnya. Dan setiap kali, beberapa kali menyeberang hampir ketabrak mobil, tapi diselamatkan. Saya berada SMA, sekolah di samping rel kereta api, saudara. Sebuah sekolah negeri, sampingnya rel kereta api. Dan setiap kali saya harus berangkat ke sekolah, saya harus melewati rel kereta api tersebut. Satu hari karena nggak ada palangnya, saudara, karena saya harus masuk sekolah dan terlambat, saya buru-buru, saya lari dengan cepat. Dan gak tahu bagaimana ada sebuah suara yang mengatakan stop. Dan saya kira ada yang teriak, saya langsung stop. Dan beberapa detik kemudian tiba-tiba kereta kayak vung. Saudara, beberapa detik kemudian kereta langsung lewat. Dan saya tengok ke belakang, saya kira ada orang yang teriak. Ternyata saya tahu bukan orang yang teriak. Saya percaya itu Roh Kudus atau mungkin malaikat Allah yang menyelamatkan saya. Kalau nggak ada suara itu, nggak akan ada YouTube channel ini, nggak akan ada kesaksian ini. Bersaksi melalui pengalaman hidup kita. Isi kesaksiannya kehidupan sebelum menerima Kristus dan kehidupan sesudah menerima Kristus. Bagaimana saat saudara berjumpa dengan Dia, bagaimana Dia mengubah hidup saudara, dan apa yang terjadi setelah saudara berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya kalau saudara mengingat bagaimana Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan angkat, Tuhan mengubah hidup saudara, pasti yang pertama diberkati bukan orang lain, tapi saudara. Pasti saudara yang pertama kali akan menangis mengingat kebaikan Tuhan. Perubahan setelah menerima Kristus. Kuasa perubahan hidup akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ketika kita mendengar orang jahat tiba-tiba jadi orang baik, kita akan bertanya-tanya. Ketika kita mendengar orang yang sinis, orang yang pelit, orang yang kalau ngomong kasar tiba-tiba jadi orang yang penuh kasih, tiba-tiba jadi orang yang ngomongnya baik, tiba-tiba jadi orang yang penuh dengan kebaikan, kita pasti akan bertanya-tanya, kok dia berubah? Kalau saudara dulu punya masa lalu yang kelam, biar masa lalu bisa menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan memungut engkau dari keadaan yang hancur berantakan menjadi orang-orang yang diubahkan. Bagaimana cara bersaksi yang kedua? Adalah melalui teladan hidup kita. Saya percaya bahwa kesaksian yang paling powerful adalah teladan hidup. Karena action speak louder. Karena perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita, perkataan, perbuatan kita menjadi sebuah alat bagi kemuliaan nama Tuhan, maka akan banyak orang datang kepada nama Tuhan Yesus. Saya berdoa agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Bagaimana cara bersaksi? Melalui pengalaman hidup kita. Bagaimana cara bersaksi? Melalui teladan hidup kita. Saya berdoa agar Tuhan mencurahkan kesaksian-kesaksian yang baru. Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru. Ceritakan bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan. Ceritakan bagaimana kasih-Nya mengubah saudara dan saya. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara. Bagaimana saudara berjumpa dengan Tuhan. Biar orang yang membacanya diberkati. Biar orang yang membacanya boleh mengalami kasih Kristus. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen. Karena yang punya surga, crazy in love. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Tuhan.
Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sama-sama katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan sembah Kau Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan, ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika hidup ini diserahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka hidup ini akan penuh dengan kesaksian-kesaksian yang baru. Tuhan memberkati engkau agar engkau bisa menjadi surat kabarnya Kristus. Tuhan memberkati engkau agar engkau dapat menjadi surat terbukanya Kristus. Agar melalui hidupmu orang mengenal Kristus. Agar melalui kekayaanmu orang menikmati Kristus. Agar kau melalui talenta yang kau punya, orang boleh mengagumi Yesus. Mari sama-sama kita bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar bilangan orang benar di bangsa ini makin bertambah. Agar makin banyak orang yang mendekat kepada Kristus, yang punya surga. Crazy love it. Bye-bye.